Oke, kasus Jeffrey Epstein lagi-lagi heboh nih. Kali ini ada jutaan dokumen baru yang dibuka untuk publik. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya isi dari dokumen-dokumen ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa aja yang terungkap dari berkas-berkas yang bikin geger ini? Nah, dengan jutaan dokumen yang dirilis ini, kita kayak tenggelam di lautan informasi. Tantangannya sekarang adalah, gimana caranya misahin mana yang fakta, mana yang fiksi, mana yang beneran bukti, dan mana yang cuma, ya, spekulasi liar. Oke, kita coba cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama kita perlu pahami dulu nih, seberapa gede sih sebenarnya banjir informasi digital yang kita hadapi ini? Coba bayangin ya, lebih dari 3 juta dokumen garu, dan ini bukan cuma teks loh, ada ribuan video dan gambar juga yang dirilis sama Departemen Kehakiman AS. Gila kan? Skalanya ini benar-benar masif. Nah, isinya tuh macam-macam. Ada email antara Epstein sama tokoh-tokoh penting, ada catatan tamu di propertinya, termasuk di pulau pribadinya yang terkenal itu, dan juga dokumen hukum yang tadinya disegel. Tapi, ini yang menarik. Meskipun dokumennya seabrek, rilis ini langsung penuh kontroversi. Kenapa? Karena ada beberapa berkas yang ditarik lagi. Katanya sih karena nggak sengaja ngebongkar info korban. Dan yang lebih panas lagi, ada tuduhan dari anggota Kongres yang bilang kalau DOJ sebenarnya masih nahan lebih dari separuh dokumen. Jadi cerita lengkapnya mungkin belum kita lihat. Oke, sebelum kita makin dalam ngebahas detail-detailnya, kayaknya perlu kita ingat-ingat lagi deh, siapa sih sebenarnya Jeffrey Epstein ini? Kita rekap singkat aja ya. Jadi singkatnya gini, dia itu seorang financier atau pemodal yang super kaya dan koneksinya wah kemana-mana. Tapi dia kemudian dihukum karena kasus perdagangan manusia, khususnya anak di bawah umur. Terus tahun 2019 dia ditangkap lagi dengan tuduhan serupa di tingkat federal. Nah ujungnya ini yang dramatis banget. Dia ditemukan tewas di sel penjaranya. Resmi sih katanya bunuh diri, tapi justru peristiwa inilah yang malah bikin muncul lebih banyak lagi pertanyaan dan teori konspirasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin heboh dan jadi headline di mana-mana. Yap, kita akan bongkar soal daftar nama-nama terkenal yang keseret di kasus ini. Di daftar ini, namanya bukan kaleng-kaleng. Ada politisi, raksasa teknologi, selebriti, sampai bangsawan. Kita ngomongin nama-nama kayak Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Michael Jackson, bahkan sampai Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris. Tapi, nah ini penting banget nih buat dicatat, pihak berwenang udah negasin, cuma karena nama seseorang muncul di dokumen ini, itu NGGHH secara otomatis berarti mereka bersalah atau terlibat tindak kriminal ya. Nggak heran banyak yang namanya kesebut langsung ngasih sanggahan keras. Salah satunya Elon Musk. Dia bilang, saya menolak undangan berulang kali ke pulaunya, saya mendukung rilis penuh berkas untuk transparansi. Jadi dia nggak cuma nebantah, tapi juga nekenin kalau dia justru pro-transparansi di kasus ini. Nah, ini contoh yang menarik banget. Kita bisa lihat ada dua perspektif yang beda dari keluarga Gates. Dari sisi Bill Gates, lewat juru bicaranya, keluar pernyataan yang sangat tegas dan resmi. Ini sepenuhnya tidak berdasar dan tuduhan yang sepenuhnya salah. Keras kan? Tapi di sisi lain, lihat deh respons dari mantan istrinya, Melinda French Gates. Dia bilang, menyayat hati setiap kali cerita-cerita ini muncul. Saya sangat senang bisa jauh dari semua kekacauan itu. Responsnya jauh lebih personal dan emosional. Beda banget ya. Oke, tapi daftar nama-nama terkenal itu sebenarnya baru permukaannya aja, cuma puncak gunung es. Dari sini kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita akan menelusuri lubang kelinci, teori-teori konspirasi yang super rumit seputar kasus ini. Jadi, pertanyaan besarnya kan, apakah berkas yang udah dirilis ini cuma secuil aja? Teori utamanya gini, publik itu cuma dikasih lihat versi yang amannya aja. Sementara informasi yang paling panas dan paling rusak itu sengaja masih disembunyiin. Tujuannya, katanya sih buat alat blackmail politik. Nah, disinilah mulai kacaunya. Ada banyak banget teori yang coba nyambung-nyambungin detail aneh dari dokumen ke cerita yang lebih gede. Contohnya nih, teori kode Pizzagate. Kata pizza itu muncul lebih dari 9.000 kali di dokumen, dan banyak yang percaya ini tuh kata sandi buat perdagangan manusia. Aneh kan? Terus ada lagi doktrin kartun. Pencipta The Simpsons, Matt Groening, namanya disebut sama salah satu korban. Gara-gara itu, orang-orang mulai nyocok-nyocokin logo dan tema di kartunya sama dunia Epstein. Sampai ada juga yang nyambungin ke film Ice White Shot Arya Stanley Kubrick, yang katanya ngebongkar ritual rahasia para elit. Bahkan ada teori yang lebih ekstrim lagi, yaitu soal pemujaan Baal. Jadi ada keyakinan kalau lingkaran pertemanan Epstein ini terlibat dalam ritual-ritual gaib buat muja dewa pagan kuno yang namanya Baal. Dewa ini katanya diasosiasikan dengan pengorbanan anak, dan tujuannya adalah untuk dapat kekuasaan dan kekayaan. Klaim ini sempat heboh karena nama Baal katanya pernah muncul di salah satu transaksi bank, meskipun pihak bank akhirnya bilang itu cuma salah ketik.
Dan spekulasinya tuh benar-benar melebar kemana-mana, jadi global dan ekstrim. Ada teori yang sebenarnya udah dibantah ya, kalau Epstein itu adalah Satoshi Nakamoto, si pencipta Bitcoin. Terus, dokumen juga nunjukin ada pengiriman kain suci Ka'bah dari Mekah ke Epstein lewat kontak di Uni Emirat Arab. Di sisi politik, emailnya ngungkapin kalau Epstein coba buat ngakses aset Libya yang dibekukan setelah Gaddafi jatuh. Bahkan ada yang lebih gila lagi, soal manipulasi gender. Ada email dari seorang ahli biologi yang ngebahas cara memicu transisi gender pakai bahan kimia ke anak-anak usia 3 tahun. Benar-benar liar kan teorinya? Oke, setelah kita ngelewatin semua informasi ini, dari nama-nama besar sampai teori-teori konspirasi yang paling liar, sekarang kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pertanyaannya jadi, ini semua sebenarnya apa? Fakta? Fiksi? Atau jangan-jangan cuma pengalihan isu? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Soal timing. Kenapa sih berkas ini dirilisnya sekarang? Di saat dunia lagi rame banget sama isu-isu besar lainnya, mulai dari konflik di Iran sampai harga emas yang dah stabil. Beberapa analis curiga, jangan-jangan ini sengaja dirilis sekarang buat jadi pengalihan isu yang, nyaman. Dan inilah poinnya, kenapa kita semua harus super kritis. Di tengah badai informasi kayak gini, misinformasi itu nyebarnya cepat banget, bahkan lebih cepat dari dokumen aslinya. Contohnya aja, sempat viral cerita palsu tentang salah satu restoran cepat saji yang katanya pakai daging dari pulaunya Epstein. Itu hoax total. Ini nunjukin betapa pentingnya kita buat selalu cek sumber dan pinter-pinter misahin mana fakta, mana fiksi. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu kutipan yang bikin mikir. Terkadang, konspirasi hanyalah sebuah fakta yang sedang menunggu untuk dibuktikan. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kita semua adalah, dari semua ini, seberapa banyak yang cuma fantasi liar? Dan, seberapa banyak yang sebenarnya adalah kebenaran kelam yang untuk saat ini emang belum terungkap?